Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdanillah wa syukronillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Maba'du. Pemirsa Buton TV Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia yang saya hormati, malam ini kita akan membahas tentang fitnah Dajjal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW yang akan terjadi pada akhir zaman ini. Telah hadir bersama kami narasumber Bapak Kiai Ahmad Rodon. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir zaman manusia pada umumnya ingkar kepada Allah karena perilaku sesuai dengan surat Al-Jatsiyah ayat 23. Mohon dijelaskan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Majelis Ta'lim Masjid Al-Ghafur yang berbahagia, pemirsa Buton TV dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali pada kajian akhir zaman sesuai dengan pertanyaan yang diajukan tentang fitnah Dajjal. Sejatinya fitnah Dajjal, di mana fitnah Dajjal sangat diperhatikan dan sangat diperingatkan oleh Rasulullah di akhir zaman ini. Kami akan bacakan Al-Quran di awal majelis ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Adakah kau telah melihat orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Itu punya resiko yang tinggi. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah akan menyesatkan dia dengan segala pengetahuan Allah, atas pengetahuan Allah. Memang dijadikan sebagai sesat karena telah berpaling dari Allah. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah telah mengunci pada pendengarnya dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi isyawatan, dan Allah telah menjadikan tutup atas penglihatannya. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapakah yang akan menunjukkan dia setelah Allah? Setelah Allah tidak mau menunjukkan, siapa yang akan menunjukkan dia? Afala tadzakkaru, apakah mereka tidak ingat? Apakah kamu sekalian tidak mengingat? Afala tadzakkaru. Jadi di dunia ini tidak ada hal yang paling dibenci oleh Allah, kehidupan di bawah langit ini, kecuali orang-orang yang mengikuti hawanya, hawa nafsunya. Yang semestinya manusia dijadikan oleh Allah untuk beribadah karena Allah, maka yaumuhu yaumun sholeh. Dia dalam beramal itu karena Allah, karena taba'an li ilmillah, taba'an li syariati Rasulillah, fa yaumuhu yaumun sholeh, hari-harinya baik. Tapi lagi-lagi manusia selalu berpaling karena tipu daya hawa nafsunya yang didorong juga oleh tipu setan. Amaluhu taba'an li hawa, amalnya selalu mengikuti hawa nafsunya, maka imbasnya pasti fayaumuhu yaumun su, maka harinya akan menjadi hari-hari yang kelam. Pemirsa TV dan jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Ghafur, sejatinya apa sih fitnah Dajjal yang sangat ditakuti?
Dari konten-konten kemarin sering kami sampaikan bahwa fitnah Dajjal ini puncak esensi dari fitnah Dajjal itu adalah ketika kita selalu mengikut hawa nafsunya, dan akhirnya setan dan iblis ikut serta di dalam memperdaya pada jiwa kita, maka jiwa kita akan dikuasai oleh iblis, oleh setan. Pertama masih dikuasai. Kalau itu dilanjutkan, hawa nafsunya selalu diikuti sampai pada sebuah amalan-amalan yang tidak sunnah, berarti amalan-amalan bid'ah karena tujuan-tujuan tertentu, karena perjanjian-perjanjian tertentu, maka yang terjadi sering kami ingatkan bahwa sukma manusia yang menjadi esensi dari jiwa manusia itu sendiri untuk takwa akhirnya diambil oleh sekutunya dan digantikan dengan sukmanya iblis, setan siluman. Inilah sebenarnya esensi dari fitnah Dajjal yang sangat dikhawatirkan. Jadi pertama kali Dajjal menguasai jiwanya, sukmanya belum diambil. Kalau kita ikuti terus, puncaknya sukmanya diambil. Kalau sukmanya sudah diambil oleh sekutu manusia, minal jinni wasyayatin, siluman, maka terjadinya ya yang dikabarkan oleh Allah dalam surat Al-Jathiyah 23 ini. Allah sudah ngecap pada dia termasuk orang-orang yang sesat, sebagaimana Allah mengecap atau menyatakan pada iblis bahwa iblis termasuk makhluk yang dilaknat. Sama manusia pun akan terkena itu kalau dia selalu menuruti hawa nafsunya. Telinga dan hatinya udah buta, udah budek. Artinya apa? Dia sudah tidak bisa la yasma'ul wa'dh. Dia sudah tidak bisa mendengar pitutur, mendengar nasihat. Makanya kalau orang-orang yang sudah hilang sukmanya, ya masya Allah, kita praktek di masyarakat sudah banyak bahwa mereka rata-rata sudah tidak bisa diingatkan. Hati kecil mereka ingin tobat tapi nggak mampu untuk tobat, tidak diterima, ditolak oleh Allah karena nggak mampu dia untuk tobat. Padahal alangkah kita mau membantu mereka semua dalam hal ini. Kalau ditutup sumum bukun, hatinya udah ditutup oleh Allah, dikunci. Mata hatinya juga dikunci oleh Allah, ditutup, sehingga dia la yafqahul huda. Akhirnya dia tidak mau memahami dan tidak bisa memahami, mengerti tentang petunjuk. Jadi kadang-kadang kita menyampaikan petunjuk Al-Mahdi ini juga sangat besar harapan kami kepada pemirsa semua. Mari kita bebaskan jiwa kita benar dari ikatan kegelapan itu, karena ikatan kegelapan pada jiwa kita itulah sebenarnya esensi fitnah Dajjal yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Dalam ayat lain Ad-Dariyat An-Nazi'at diperingatkan oleh Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa hanahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wah. Wa amma man khafa, yaitu orang yang takut. Adapun orang yang takut tentang makamnya Allah, kedudukan Allah sebagai Tuhan kita, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mau menyegah nafsunya, jangan mengikuti hawanya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka dalam kehidupannya itu surga tempatnya. Orang yang di akhirat nanti mendapat surga itu tandanya sudah ada, jiwa surgawi sudah ada di dada jiwa kita. Maka kalau di jiwa kita aja sudah terbelenggu oleh fitnah Dajjal dan lain sebagainya, ya nggak mungkin jiwa kita akan mengalami surga di dunia. Kalau surga dunia nggak kita rasakan dimulai sekarang, ya surga akhirat menjadi tanda tanya besar. Oleh karena itu, karena golongan umat Islam kan terbagi menjadi 3, yang sepertiga pasti selamat, yang sepertiga tanda tanya besar, ya bisa mungkin selamat, bisa mungkin diampuni, bisa mungkin tidak, dan yang sepertiga itu jelas-jelas
bagian daripada orang-orang yang tersesat yang tidak diampuni oleh Allah. Itu selama ini yang kita paham dari sebuah ayat. Itulah esensi dari fitnah dajjal. Sekali lagi, fitnah dajjal yang paling parah adalah ketika kita mengamalkan sebuah keilmuan atau amalan-amalan karena dorongan hawa nafsu, pada puncaknya kita pasti akan diambil sukmanya oleh sekutu kita. Wala tatibau khutuwati syaiton. Oleh karena itu janganlah kita ikuti langkah-langkah setan. Kita tahqiqkan diri kita untuk mengikuti atas perintah Allah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Yai. Untuk yang kedua, golongan umat manusia yang dikuasai fitnah dajjal kurang lebih 2/3 umat di dunia. Bagaimana di akhir zaman ini ada upaya hidayah Al-Mahdi supaya memberikan pertolongan, khususnya di akidahnya, sesuai surat Az-Zukhruf ayat 36. Mohon dijelaskan Pak Yai. Oh ya. Kemarin di konten kemarin ya kami sampaikan bahwa menjelang kemunculan Al-Mahdi dia akan muncul kecuali nanti 2/3 umat itu akan mendapat peringatan yang berkepanjangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah kami sampaikan di masa konten yang telah lalu. Dan usaha kita itu di surat Az-Zukhruf sudah kita sampaikan dulu, kita ulangi supaya benar-benar kita sekalian yang mendengar hidayah Al-Mahdi itu benar-benar merasapi bahwa kita itu hamba, tidak ada apa-apanya. Hidayah adalah milik Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi petunjuk. Amin. Wa may ya'shu an dzikrillahi, barang siapa ya'shu. Kata-kata ya'shu ada dua makna. Ada ya'shu bimana ama, buta. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani, siapa yang buta dari jalan menuju Allah. Kalau buta ya sudah selesai, memang sudah dibutakan oleh Allah, tidak tahu jalannya petunjuk, buta. Ataupun ya'su berpaling, mu'ridun atau i'tirad. Wa may ya'su an dzikrir rahmani, barang siapa yang berpaling dari jalan menuju Allah. Artinya mestinya al-amalu lillah. Al-amalu lillahi bi'ilmi, bahwa amal itu karena Allah dengan keilmuan amal itu sendiri. Tapi kenyataannya banyak di masyarakat terjadi al-amalu lihawa, al-amalu tabaan lihawa. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, amalnya selalu mengikuti kemauan-kemauan nafsunya. Sehingga kalau ada dorong nafsunya, amalnya semangat, kalau tidak udah. Jadi yang ikhlas itu nggak akan laku, nggak begitu laku. Wa may ya'shu an dzikri rahmani, barang siapa yang berpaling dari keikhlasan zikir ar-Rahman, berarti mengingat Allah ar-Rahman, berpaling dari keikhlasannya, ya faq nuqayyid tahu syaiton, maka aku pasrahkan dia pada syaiton. Nuqayyid lahu syaiton, fahuwa lahu qarin, maka setan akan menjadi teman baginya. Artinya apa? Ini kan di ayat ini jelas bahwa orang yang beramal karena Allah, artinya tidak ikhlas, ya sudah, jiwanya akan dikuasai setan sebagai temannya. Dan yang paling mengerikan sekali lagi di fitnah akhir zaman ini, di fitnah dajjal ini, wa innahum la yasuddunahum anis sabil, dan sesungguhnya setan itu benar-benar akan menutupi, menyegah mereka anis sabil, dari jalan menuju Allah. Benar-benar dicegah. Bagaimana dia tidak beramal, kalau beramal bagaimana dia tidak ikhlas, selalu gitu. Tapi di dalam jiwa manusia, di dalam diri manusia, akal manusia selalu ditanamkan wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka orang-orang yang terkena fitnah dajjal itu memang ditanamkan oleh setan wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka tidak menyangka. Dan mereka selalu menyangka dirinya itu ada pada petunjuk. Mereka selalu menyangka bahwa dirinya itu di jalan yang benar. Dia menyangka bahwa dirinya itu ada di jalan yang lurus. Itu selalunya punya perasaan yang ditanamkan oleh setan seperti itu. Lah kalau dirinya sudah merasa lurus, merasa tidak salah,
ya orang-orang semacam ini akan sulit mendapat hidayah di akhir zaman ini. Oleh karena itu mari jiwa kita asorkan kepada Allah, kita berusaha semaksimal mungkin, kita periksa diri kita sekali lagi, benarkah jiwa Anda itu dikuasai oleh rahmat Allah atau dikuasai oleh kegelapan? Coba diperiksa. Karena kami sering berjumpa dengan para tokoh-tokoh, maka ketika kita sentuh tentang ketokohannya dalam aktivitas sehari-harinya atau aktivitas dengan jamaahnya, kalau kita tunjukkan penyakitnya bahwa Anda telah gagal di dalam pertobatan, artinya apa? Ketika lama dia melakukan sebuah keilmuan yang akhirnya sukmanya hilang, tapi terus dilanjutkan dididik oleh gaibnya, maka ketika kita ingat bagaimana jalannya, harus dibersihkan, diputus perjanjiannya, itu pun selalu menolak. Apalagi kalau hubungannya dengan, sekali lagi kami sampaikan, kalau hubungannya dengan ini adalah penghasilannya, ini adalah omannya, sedang dibersihkan dari segala kekuatan gaib, juga diputus perjanjiannya, kembali kepada manusia yang normal, itu hubungannya iman. Maka mayoritas umat sekarang, baik umatnya maupun tokoh-tokoh pemegang agamanya, itu selalu kalau ditawarkan kepada mereka milih iman atau milih oman, itu pasti milihnya oman. Dan itu hampir mayoritas, sehingga mereka rata-rata tidak mau meninggalkan. Padahal hal-hal yang paling berat dan harus kita pilih di akhir zaman ini, kita harus menentukan mau jadi wali Allah, jiwa yang dikuasai oleh nur cahaya Allah, atau mau jadi wali syaitan, jiwa yang dikuasai oleh syaitan. Mestinya untuk kemaslahatan umat di akhir zaman ini, kita harus berani. Kalau Anda memang ksatria, kalau Anda ar-rajulu hadzal zaman, Anda adalah ksatria zaman ini, Anda harus berani bahwa jiwa kita hidup sekali ini ingin dikuasai oleh cahaya Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah adalah zat yang menguasai pada orang-orang yang beriman, dan dalam penguasaannya mengeluarkan jiwa dari jiwa kegelapan menuju jiwa yang penuh cahaya. Itu mestinya tujuannya kesatria ke situ. Walladzina kafaru awliya'umut taghut, dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang menjadi penguasanya at-taghut atau asyaitan. Innallaha ma'al muhsinin. Nah, kita mau pilih sama Allah sama taghut. Innallaha ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang baik. Bila kita mau berniat baik dan berusaha untuk menjadi orang yang baik, alladzina jahadu fina, pasti akan ditolong Allah dan ditunjukkan oleh Allah kepada hal yang baik. Bila kita putus asa, menutup diri, apatis, ogah tak ogah, nggak mau tahu, nggak mau mengerti tentang hal yang sangat penting di kehidupan ini, maka semua resikonya kembali kepada pribadi Anda sendiri. Jangankan kita nggak ada urusan, Rasulullah pun tidak ada urusan dengan orang-orang yang telah memilih hidupnya karena hawa nafsunya. Jangan harapkan Anda sekalian punya syafaat. Rasulullah mau nyafaati, Anda udah atuh. Marilah kita sadar diri di akhir zaman. Coba kita lihat konten-konten kita masa lalu. Mudah-mudahan bisa untuk pelajaran kita sekalian, sehingga kita bisa menentukan sikap di akhir zaman ini dan selamat dari esensi fitnatud dajjal di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Yai atas penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan mengetuk hati kita untuk introspeksi diri sehingga kita menjadi manusia yang kamil. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.